Apakah Gojek bakal dibeli sama Grab? Isu akuisisi Goto oleh Grab kembali berhembus. Goto buka suara soal spekulasi merger dengan Grab yang isunya akan rampung pada kuartal kedua 2025. Walaupun ini sifatnya masih rumor dan belum ada yang pasti, menurut gue this is such a big deal. Karena banyak yang nanya gue, kalau ini happen apa yang terjadi, walaupun info terbarunya dibantah, bahkan nge-defense ini bukan dominasi asing, karena Grab itu masuk sebagai PMA atau penanam modal asing. Dan menurut gue ini nggak bisa disamain kasusnya sama pas Tokopedia dibeli sama TikTok waktu itu. Karena kalau misalnya dilihat dari perspektif bisnis doang, alasannya terjadi merger atau akuisisi, itu biar bisnisnya lebih efisien, biar lebih fokus ke inovasi, bukan kompetisi. Cuma bedanya, kalau bisnis Gojek sama Grab, menurut gue nggak bisa dilihat dari angka doang. Ada aspek sosial sama aspek simbolis negara kita. Karena bisnis modelnya ada mitra-mitra driver, ada merchant, bisa dibilang kayak banyak kehidupan dan pekerjaan masyarakat Indonesia itu bergantung sama deal ini. Nah, karena ini sifatnya rumor, tapi baru belakangan ini banyak liputan news yang kelihatannya ini udah mulai makin real. Dari beberapa kutipan, katanya mau dibeli seharga 7 miliar dolar, dan itu sebenarnya sedikit lebih cuannya dibanding valuasi pasar Goto sekarang tuh di sekitar 5,8 miliar dolar. Dan yang mau beli Grab, menurut gue is an amazing company. Perusahaan teknologi based di Singapura yang sekarang jadi super app, salah satu yang paling gede di Asia Tenggara. Dan udah perusahaan publik di bursa Nasdaq. Bisa dibilang Goto sebagai perusahaan hasil merger Gojek Tokopedia, itu ada 3 sebenarnya. Dari ride hailing dan transportasi, dari e-commerce-nya Tokopedia yang udah dijual ke TikTok, sama tangan finansialnya dia. Simbolisnya sih gue ngerasa ini punya peran yang gede ya untuk Indonesia. Karena dua-duanya bagong, kalau dua-duanya bergabung, dia bakal menguasain lebih dari 85% pasar ride hailing di Asia Tenggara, 91% di pasar Indonesia, dan hampir 90% di Singapura. Dan sejarah bilang kalau monopoli terjadi, biasanya yang dirugikan adalah konsumen. Ini menurut gue bukan cuma sekedar 2 perusahaan bergabung, atau satu perusahaan beli satunya lagi, tapi tentang struktur sistem digital yang ngatur hidup kita sehari-hari. Gue tuh inget banget dulu pas zaman kuliah, ada cerita urban. Antara foundernya Grab sama foundernya Gojek, pas masuk Indonesia, satu fokus ke taksi, yaitu mobil. Yang satu fokus ke motor. Terus ada obrolan, yaudah gue menangin market taksi di market mobil. Lu menangin market motor aja, terus nanti kita kolaborasi. Grab yang pertama didiriin di Malaysia tahun 2012. Waktu itu tuh namanya MyTaxi. Masuk ke Indonesia di tahun 2014. Salah satu momen yang paling besar itu pas Grab membeli operasionalnya Uber di Asia Tenggara tahun 2018. Baru tuh, dia bener-bener menjala. Dan di tahun 2021 Grab akhirnya IPO lewat jalur SPAC nilainya 40 miliar dolar. Nge-secure jadi perusahaan teknologi salah satu yang paling signifikan di Asia Tenggara. Sekarang kita pindah cerita ke Goto. Oh, ada yang bisa muncul dari dalam negara. Nah, Gojek mulai dari call center buat layanan ojek di 2010. Pelan-pelan bikin aplikasi, ke arah super app juga. Simpelnya, dua ini punya ekosistem yang bisa dibilang hampir sama persis. Yang awalnya main di marketnya sendiri, akhirnya mereka harus berkompetisi. Dan kalau harus berkompetisi, di saat waktu itu uang itu murah ya, terjadilah bakar-bakar duit. Dan ini nggak jauh dari Tokopedia yang didiri di 2009. Terjadilah merger Gojek dan Tokopedia di 2021. Lahirlah Goto Group, ekosistem digital Indonesia yang nyatuin layanan mobilitas, belanja, dan pembayaran. Akhirnya di tahun 2022, IPO lah, dan terjadi sejarah. Tapi harusnya dari cerita ini kalian udah lumayan ngerti kenapa omongan-omongan merger atau akuisisi ini tuh terjadi. Karena bisnis itu harus sehat, bisnis harus profitable, dan kompetisi yang terjadi di era uang itu banyak banget dan gratis bisa dibilang ya. Setiap terjadi bakar-bakar duit, sekarang harus terjadi proses efisiensi, dan itu sebenarnya tujuannya dari merger atau akuisisi. Biar dua perusahaan yang efisien, udah nggak usah kompetisi deh, jadi satu aja. Tapi ini yang memicu banyak banget polemik diskusi. Iya, maybe it's good for business, tapi gimana aspek yang lain? Karena again, ini bukan bisnis yang biasa-biasa aja. Ini bisnis yang mencakup banyak banget hidup mitra dan merchant dan keluarga-keluarga yang bergantung dari jalannya bisnis model dua perusahaan ini. Menurut gue ini bukan cuma sekedar bisnis deal biasa. Ini ada aspek kenegaraannya. Segala jenis bisnis yang berpengaruh ke kesejahteraan dan lapangan kerja dari masyarakat Indonesia, itu benar-benar harus diperhatiin. Ini kenapa banyak kasus kalau misalnya ada bisnis too big to fail. Karena negara tuh bisa bail out atau mereka caplok buat make sure lapangan kerjaan itu masih jalan. Sekilas snapshot dari dua perusahaan ini ya. Mulai dari mitra ojolnya. Ini banyak data-data yang kepecah ya, tapi intinya kalau digabungin antara dua perusahaan ini, hampir 10 juta mitra. Ada yang bilang Gojek punya 3,1, Grab punya 2,8, ada statement yang punya 4 juta, dan punya 5 juta. Tapi intinya kalau digabungin, dan jangan ngelihat cuma ojolnya doang ya, tapi keluarga yang mereka punya ya, berapa banyak masyarakat Indonesia yang bergantung sama bisnis ini. Kita tahu di Indonesia tuh jauh lebih naik pekerjaan informal dibanding pekerjaan formal. Jenis kemitraan kayak gini, ini yang bikin startup-startup aplikator ini bisa ngebuka peluang baru untuk masyarakat. Kalau misalnya pasca merger ada efisiensi,
atau ada overlap, ya ngerti lah, ada yang driver di sini, ada driver di sini, ada karyawan yang punya kerjaan di sini sama kayak punya kerjaan di sini. Deal ini yang belum tahu pasti bagus atau jelek, menurut gue udah pasti mempengaruhi kehidupan dan hajat dari orang-orang ini. Itu dari pekerjaan mitra. Terus sekarang kita ngomongin merchant. Berapa banyak UMKM yang bergantung di spesifik di F&B ya, dan orang yang pakai jasa pengiriman dari kedua perusahaan ini. Kalau dari liputan terakhir, ada 6 juta pelaku usaha yang beroperasi di bawah satu struktur. Nah, kalau dilihat dari perspektif pengusaha, dan itu impact-nya lebih gede lagi. Satu usaha bisa punya berapa karyawan. Berapa karyawan bisa punya berapa keluarga. Dan mereka, yang gue tahu dari beberapa tahun terakhir, sangat bergantung ke pendapatan bisnisnya dari dua platform ini. Jadi makanya gue mau beropini dulu soal merger/akuisisi ini. Yang gue bilang, bukannya gue nggak setuju. Maybe it's good for business, tapi banyak yang harus diperhatiin. Yang gue tangkep kemarin pas Tokopedia dijual ke TikTok, memang it's purely for business. Menurut gue tekanan finansialnya Goto itu yang bisa win-win untuk kedua pihak. Satu bisa survive dan bisa grow, dan yang satu punya local partner untuk bisa beroperasi di Indonesia. Tapi jangan lupa, pas itu terjadi, bisa dibilang impact-nya nggak segede kalau ride hailing yang punya banyak mitra dan merchant, dan banyak keluarga yang bergantung sama bisnis itu, ujung-ujungnya bisa terpengaruh lah. Nah, kalau gue ngelihat konteksnya sekarang, sebenarnya belum terlalu kelihatan urgensinya. Kenapa harus sekarang? Kenapa harus merger? Kenapa harus efisiensi? Memang nggak ada waktu yang telat atau pas untuk bikin perusahaan cepat profitable. Tapi tekanannya sekarang nggak se-urgent itu. Kedua perusahaan tuh masih beroperasi secara penuh, walaupun memang ada tekanan finansial. Belum sampai di titik, oh gue nggak punya pilihan lain nih. Kayak di kasus Tokopedia sama TikTok kemarin. Jadi pertanyaannya bukan cuma apa bisa, tapi apa perlu. Kita mungkin bahas dari aspek sosialnya dulu ya, di luar dari angka. Kalau secara angka, it might be a good deal. Nggak ada kompetisi, bisa fokus ke profitability, tapi di luar dari narasi monopoli itu ya. Nah, ini yang menurut gue negara harus perhatiin. Tapi di satu sisi, aspek sosial, apa yang terjadi sama driver sama merchant ini yang sekarang kita nggak bisa jawab kalau misalnya dua perusahaan bergabung dan terjadi efisiensi. Karena di kasus merger manapun, dan kita udah lihat banyak sejarah ya, pasti antara dua perusahaan ini ada tumpang tindih pekerjaan. Kayak nggak mungkin dong ada dua orang ngerjain satu hal barengan. Iya, secara bisnis bagus, operasional bakal lebih efisien, tapi pasti ada fase-fase asimilasi atau ini kayaknya nggak perlu nih orang ini kayaknya bagusnya kita pecat, oh bagusnya kita hire posisi baru. Restrukturisasi organisasi pasti happen, which bahasa manusianya mungkin nggak terjadi PHK, mungkin banget. Mungkin nggak skema driver sama merchant berubah, mungkin banget. Dan kalau buat gua, mungkin karena gua lahir dengan mimpi seorang Indonesia bisa membuat startup besar, aspek simbolisnya. Frontier terakhir menunjukkan bahwa Indonesia bisa membuat startup sebesar ini. Dan akhirnya pelan-pelan hilang dan dijual. Kalau di negara lain topik yang dibahas itu tentang kontrol data. Di Indonesia mungkin belum segencar itu ya, dan menurut gua pemerintah tolong harus dibenahin. Karena kalau kita lihat snapshot ekonomi digital kita, karena SDM kita memang belum semaju itu, memang lokal nggak terlalu bisa ngontrol semuanya. Pasti ada tumpang tindih perusahaan internasional untuk ngambil dan perkuat ekonomi digital kita. Nah, tapi gue sebagai pelaku startup, gue sebagai entrepreneur, gue mau mungkin bahas satu poin terakhir yang menurut gue nggak kalah pentingnya, yaitu aspek simbolis. Gimana masa depan ekonomi digital Indonesia? Masih punya arah sendiri nggak? Kita bahas di chapter selanjutnya. Kalian percaya nggak kalau gue bilang masa depan Indonesia dan ekonomi Indonesia bergantung ke digital? Atau dibilang bahasa keren ya, ekonomi digital itu harusnya jadi nilai tambah yang paling jelas untuk majuin masyarakat Indonesia. Size-nya tuh udah nggak kecil loh, 130 miliar dolar di tahun 2025, dan ini on track karena di tahun lalu tuh udah nyampe di angka 90 miliar dolar. Artinya kita bukan cuma pasar digital yang besar, tapi kalau di seluruh Asia Tenggara dan mungkin seluruh dunia ya, salah satu yang paling cepat berkembang dan ruang berkembangnya itu gede. Tapi pertanyaannya menurut gue ya, bukan masalah seberapa besar, tapi siapa yang pegang arah pertumbuhannya. Kalau misalnya merger Grab Goto ini beneran terjadi, menurut gue struktur pasar itu udah pasti berubah. Tapi gue inget kok, gue sebagai pelaku startup pas denger newsnya, ada aspek inspirasional atau harapan lah, bisa loh Indonesia main di panggung dunia. Dan di hati kecil gue, pas dulu ya cerita Gojek dan Tokopedia itu digaung-gaungin, itu tuh memicu inspirasi. Dan ini bukan bilang asing itu jelek ya, karena nggak mungkin juga Gojek, Tokopedia itu bisa gede tanpa dukungan investor asing. Of course, asing duit itu pegang paling banyak dan mereka harus taruh duit ke Indonesia untuk perusahaan ini grow. Tapi di hati kecil gue nggak menolak Grab. Grab is an amazing company. Tapi ada nggak deal yang bisa win-win untuk kedaulatan Indonesia, biar message-nya itu asing bersinergi dengan Indonesia, bukan asing yang selalu membeli Indonesia. Kalau gue ditanya best case scenario-nya apa? Ini berkaca sama China dulu pas bobrok-bobroknya dan kenapa dia bisa maju. Karena dia punya relasi yang kuat banget sama
perusahaan-perusahaan global yang masuk ke China. Tapi yang terjadi adalah bukan global menguasai, tapi ada yang namanya transfer knowledge. Baru rakyat-rakyat di sana makin pinter, rakyat-rakyatnya diajarin, dan itu difasilitasiin banget dari pemerintah. Makanya, sebenarnya, role pemerintah sama masyarakat itu tuh penting. Bukan buat menolak asing, tapi buat memastikan kita punya posisi dan masa depan yang clear di sistem yang bergerak sangat cepat. Apa yang kita bisa lakuin? Kalau sekarang di depan mata, pantau merger ini dan coba dilihat bukan dari kacamata cuma sekedar angka, apakah ini bagus buat bisnis atau enggak. Tapi bisa dilihat juga dari dua aspek yang tadi gue bahas, yaitu satu aspek sosial, karena ini mempengaruhi hajat dari banyak masyarakat Indonesia, sama aspek simbolisnya. Jenis deal apa yang nunjukin bahwa kita bukan anti asing, tapi di saat yang sama kita sebagai negara Indonesia ada harapan tetap bisa jajak ekonomi digital ke depannya. Enggak, ya udah ini kartu terakhir kita. Di video ini gue benar-benar cuma bisa sebatas nunjukin opini dan aspirasi, karena memang ini bentuknya masih rumor, bentuknya masih belum ada yang firm. Ada yang bilang masih negosiasi angka, ada yang bilang masih nego strukturnya, dan yang gue belum lihat di mana nih pemerintah. Karena menurut gue this is a big deal. Tapi menurut kalian gimana? Kalian kubu yang ngedukung merger ini? Komen di bawah, dan menurut kalian kalau terjadi harusnya terms-nya itu kayak gimana? Syarat dan ketentuannya gimana? Atau kalian yang justru nggak setuju dengan adanya merger ini? Coba kita ngobrol di bawah. See you guys in the next video. Bye-bye.